Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Kembali lagi bersama saya Tiarani Vidya. Selama beberapa menit ke depan akan menemani Akang Teteh dalam program Bewara SMTV. Secara bertahap, pemerintah sudah melonggarkan kebijakan terkait kewajiban tes antigen dan PCR bagi warga masyarakat yang akan melakukan perjalanan jarak jauh. Salah satunya PT Angkasa Pura II Bandara Hussein Sastra Negara Bandung yang mulai menghapuskan aturan wajib tes antigen dan PCR sebagai syarat wajib perjalanan. Mengikuti kebijakan dari Satgas COVID-19, PT Angkasa Pura II mulai memberlakukan kebijakan penghapusan tes antigen atau PCR sebagai syarat wajib perjalanan udara di Bandara Hussein Sastra Negara Kota Bandung. Biasanya, di salah satu sudut bandara tersedia pemeriksaan antigen atau PCR, namun kini aktivitas pengecekan COVID-19 nampak sepi. Kebijakan penghapusan tes antigen dan PCR ini diberlakukan menyusul terbitnya Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Dalam surat edaran tersebut, calon penumpang yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap atau dosis kedua tidak diwajibkan untuk melakukan tes antigen maupun PCR. Saat ini, PT Angkasa Pura II Bandung telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk menentukan skema apa yang akan diberlakukan agar penggerakan para pelaku perjalanan masih dapat terawasi guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Terkait dengan keluarnya surat edaran nomor 11 tahun 2022 dari Satgas COVID-19 untuk di Bandara Hussein Sastra Negara, tadi kami berkoordinasi dengan komunitas khususnya di KKP ya. Ini hari ini sudah kita mulai berlakukan. Dengan persyaratan sesuai dengan EC, di mana yang vaksin sudah 2 kali itu tidak lagi mewajibkan PCR atau antigen, dan untuk yang vaksin 1 kali itu masih diwajibkan PCR berlaku 1 kali 24 jam, dan untuk antigen 1 kali 24 jam. Dan untuk calon penumpang atau penumpang yang memang tidak divaksin karena kesehatan itu masih sama ya persyaratannya, surat dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan memang bebas divaksin, dan PCR dan antigen. Aturan baru tersebut disambut baik oleh para calon penumpang pesawat karena dapat memudahkan pergerakan dalam melakukan perjalanan serta meringankan biaya tambahan yang biasanya dikeluarkan oleh para calon penumpang. Menurut saya sih bagus-bagus saja, apalagi sebentar lagi kan mau menjelang Lebaran ya, karena akan banyak yang bepergian juga, jadi ya semoga bisa lebih lama lah ininya aturannya. Dengan kondisi perkembangan COVID saat ini dengan penghapusan antigen, menurut Bapak sendiri tanggapan seperti apa? Khawatir nggak? Khawatir sih ada, cuma yang penting untuk diri sendirinya udah vaksin, sudah booster, jadi ya akan lebih aman. Oke aja sih ya, karena agak ribet juga ya PCR ya. Yang dijaga itu pasti kebersihannya aja, itu aja sih. Tapi khawatir nggak Bu untuk dihilangkan tes kesehatan di transportasi sendiri Bu? Kalau mau khawatir ya udah aja diam di rumah gitu aja. Dengan terbitnya surat edaran Satgas COVID-19 tersebut, diharapkan mampu mempercepat pemulihan industri penerbangan domestik, khususnya di Bandara Hussein Sastra Negara Bandung, yang sebelumnya sempat terpuruk akibat dampak berkepanjangan COVID-19. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Ibnu Rosyad melaporkan. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan atau MGMP PKWU menggelar kegiatan Pekan Prakarya dan Kewirausahaan Siswa SMA se-Kabupaten. Kegiatan yang digelar sejak hari kemarin sampai 4 hari ke depan di Plaza Asia Sumedang ditujukan untuk menunjukkan keunggulan hasil karya siswa dari mata pelajaran PKWU. Sejumlah sekolah menengah atas atau SMA di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mengikuti kegiatan Pekan Prakarya dan Kewirausahaan Siswa. Kegiatan yang dimulai sejak kemarin sampai 4 hari ke depan di Plaza Asia Sumedang
Digelar musyawarah guru mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan atau MGMP PKWU. Dalam kegiatan tersebut, tiap sekolah memamerkan hasil karya para siswa dari mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Tujuannya untuk menunjukkan keunggulan hasil karya para siswa di tiap sekolah dari mata pelajaran PKWU. Bahkan MGMP PKWU mencoba melakukan kerjasama dengan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan dalam pemetaan keunggulan masing-masing sekolah. Namun tidak hanya pameran hasil siswa, kegiatan selama 5 hari ini diisi juga launching MGMP PKWU, kemudian talk show inspirasi, talk show literasi, dan puncaknya diisi pentas seni. Ini kita pertama kali menggabungkan semua kekuatan SMA. Jadi kita pengen tahu keunggulan-keunggulan apa yang dibuat oleh anak-anak melalui mata pelajaran PKWU untuk SMA di Kabupaten Sumedang. Dengan kegiatan seperti ini kan anak-anak juga akan terasa soft skill-nya. Mereka akan belajar untuk public speaking gitu ya. Ngomong, menawarkan apa yang dia tahu, apa yang dia punya dari keunggulan sekolah masing-masing kepada para masyarakat. Adanya kegiatan Pekan Prakarya dan Kewirausahaan siswa SMA se-Kabupaten Sumedang diapresiasi langsung pihak manajemen Plaza Asia Sumedang. Selain menjadi yang pertama digelar, kegiatan tersebut dinilai dapat menjadikan momen baik bagi pelajar dan pemerintah. Para siswa dapat mengeksplorasi kemampuannya dan langsung menawarkannya kepada masyarakat umum. Ya, kami harapkan ini benar-benar menjadi satu momen yang cukup baik untuk pelajar juga pemerintah, di mana di tempat ini mereka bisa betul-betul mengeksplorasi apa yang dia punya di masing-masing sekolahan. Sebelumnya pernah diselenggarakan sini? Ini belum, ini pertama kali untuk kami dan juga pertama kali untuk Dinas Pendidikan yang ada di Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adi Wihanda melaporkan. Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Leuwi Munding, Kabupaten Majalengka mengalokasikan bantuan sosial dengan total anggaran sebesar Rp139 juta lebih di tahun 2022 ini. Bansos tersebut diberikan bagi jompo yang tidak mampu sebanyak 1.390 orang. Ribuan jompo masyarakat Kecamatan Leuwi Munding, Kabupaten Majalengka pada Kamis siang menerima bantuan sosial yang digelontorkan dari Unit Pengelola Kegiatan Leuwi Munding. Untuk menghindari kerumunan, petugas dari UPK membagi jadwal pengambilan bantuan tersebut dengan melibatkan dari masing-masing desa. Secara simbolis, pemberian bantuan tersebut diserahkan oleh unsur Forkopimcam Kecamatan Leuwi Munding dipusatkan di Desa Karangasem. Di masa pandemi COVID-19, UPK Kecamatan Leuwi Munding masih mampu memberikan bantuan sosial meski banyak kendala dalam perguliran anggaran di masyarakatnya. Sementara dari jumlah jompo sekecamatan sekitar 4.300 dan 1.390 penerima bantuan sosial. Berkat integritas petugas UPK menjadi salah satu alasan bisa bertahan dan semakin berkembang meski di era pandemi kali ini. Setiap tahunnya, UPK selalu mengadakan bansos dan kali ini pemberian bansos ada kenaikan sekitar 5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara awal bantuan 900 juta sejak tahun 2006 yang dikucurkan dari pemerintah hingga sekarang 2022, UPK Kecamatan sudah mencapai 6.837 miliar rupiah yang melibatkan kepengurusan sekitar 14 orang. Tadi dapat apaan, Bu? Dapat uang. Dapat uang. Dikasih sama siapa, Bu? Bapak itu kecamatan. UPK. Sama UPK. Tiap tahun, Bu, mendapatkan bantuan ini, Bu? Tiap tahun. Tiap tahun? Tiap tahun. Tiap tahun, Bu, mendapatkannya, Bu? Dari UPK? Tiap tahun. Gimana, Bu, perasaannya ketika mendapatkan bantuan ini, Bu? Alhamdulillah, Terus? lancar sukses. Ibu usia berapa tahun, Bu? 70 tahun. Ini adalah kegiatan rutin dari UPK sebagai bentuk perhatian UPK kepada masyarakat di Kecamatan Leuwi Munding yang merupakan hasil usaha yang dipisahkan yang digunakan untuk santunan sosial. Jumlah jompo itu sekitar 4.300 sehingga sekitar 32% bisa dibantu oleh UPK pada kesempatan kali ini.
Dan stabil, masih bisa mendapatkan laba sesuai dengan apa yang kita targetkan, walaupun memang kurang mencapai sedikit lah, tapi kita masih bisa berjalan dengan perekonomian yang seperti ini karena mungkin berkat kerjasama semua pihak, Pak, kesadaran dari semua anggota kelompok, para pengelola, kemudian para pembina dari mulai tingkat kecamatan, tingkat desa. Kami punya satu tujuan yang sama, punya komitmen yang sama, ingin melestarikan dana perguruan ini. Selain itu, UPK juga tidak hanya sebatas memberikan pinjaman, tapi ada unsur pembinaan dan juga kedekatan hubungan emosional dengan masyarakat luas. Tim pendukung Badan Pemeriksa, Verifikasi, Badan Pengurus Pengumpulan mempunyai keinginan yang sama untuk mengembangkannya dan mengikuti aturan yang ada. Menurut warga, salah satu penerima bansos mengucapkan banyak terima kasih kepada UPK yang selama ini telah peduli dan mampu meringankan beban masyarakat di era pandemi kali ini. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin PP melaporkan. Sejak Amerika Serikat dan negara barat lainnya memblokir Bank Sentral Rusia dan sistem internasional SWIFT, mata uang Rusia rubel yang biasanya sekitar Rp200 per rubel turun menjadi mendekati kisaran Rp130 dan membawa efek berantai ke perekonomian Rusia. Meski demikian, sejauh manakah sanksi ini mengubah kalkulasi Rusia di Ukraina? Berikut liputan VOA selengkapnya. Survei di Amerika Serikat menunjukkan mayoritas warga Amerika mendukung sanksi ekonomi terhadap Rusia. Tapi efektifkah ancaman sanksi saja yang ternyata tak mencegah Vladimir Putin menyerang Ukraina? It might have changed Putin's plans, his policy to take over Ukraine. He might have modified, but it was not very explicit in advance. It was just kind of broad threats. I'm going to beat you up in the schoolyard type of threats. Putin didn't take them very seriously because he had seen what happened in Crimea, in Georgia, North Ossetia, whatever. Dampak sanksi yang kemudian meluas ke pemblokiran Rusia dari sistem perbankan global SWIFT kini dirasakan baik oleh warga Rusia maupun warga asing yang berada di sana, termasuk Teguh Imanullah, mahasiswa pasca sarjana Indonesia di St. Petersburg, kota terpadat penduduk kedua Rusia setelah Moskow. Antrian itu sempat ada gitu ya, sekarang udah lagi dan tenang aja gitu. Tapi secara umum tuh belum betul-betul kerasa ya untuk masyarakat ordinary people kayak kami ini ya. Jadi harga makanan ya masih terjangkau lah, masih bisa dibeli lah. Tarik rubel biasa tuh, ya normal-normal aja. Tapi ketika kita ngambil misalnya dari dolar nih, atau dari mana gitu rupiah, ngambil ke rubel, nah itu nggak bisa. Tapi di Rusia sendiri kan punya sistem MIR namanya. Jadi sama kayak Master kita, tapi cuma internal Rusia. Dan itu yang sangat-sangat bagus gitu. MIR adalah sistem pembayaran Rusia yang diluncurkan tahun 2015 sebagai bentuk pertahanan finansial dalam negeri sejak terkena sanksi atas aneksasi Crimea setahun sebelumnya. Analis memperkirakan pemutusan Bank Sentral Rusia dari SWIFT atau sistem pembayaran internasional maupun dana cadangan internasionalnya akan terus memukul perekonomian Rusia dan meningkatkan laju inflasi melampaui angka yang sudah tinggi sekitar 8% pada tahun lalu. Pemblokiran ini juga mengancam ekspor energi Rusia maupun ekspor berbagai bahan baku industrial seperti nikel dan tembaga. Tapi apakah guncangan ini cukup untuk menghentikan serangan Rusia ke Ukraina? Many people, when they think about the effect of sanctions, say, oh, we hit them hard. And so it's effective. But that is not the analysis that I engage in. My question is, what change does it make in the Kremlin's view, that is in President Putin's view and policies? Semakin eratnya hubungan Rusia dengan Tiongkok yang juga memiliki sistem pembayaran sendiri akan membantu Rusia bertahan lebih lama. Pada saat yang sama, penolakan domestik di negara-negara barat terhadap kenaikan harga energi akibat sanksi kepada Rusia juga menjadi tekanan sendiri bagi pemerintahan Joe Biden maupun pemerintahan negara-negara Eropa. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.
Di Indonesia, warung kopi atau warkop dapat Anda temui di mana saja. Tapi mulai akhir pekan lalu, warung kopi ala Indonesia ada di kota New York. Sebuah kedai kopi bernama Warkop NYC atau Warung Kopi New York City baru dibuka di kawasan Hell's Kitchen, Manhattan, kota New York. Kehadiran warkop ini disambut warga lokal dan diaspora Indonesia yang tinggal di sana. Pemirsa, kalau sudah dingin-dingin begini, di kota New York ini paling susah adalah mencari makanan yang sesuai dengan selera kita sebagai orang Indonesia. Memang di Hell's Kitchen ini banyak sekali restoran. Ada restoran Italia, ada restoran Korea, ada restoran Thailand, tapi jarang banget ada restoran Indonesia. Nah, kali ini saya langsung ketemu dengan satu warung, namanya Warkop NYC, Warung Kopi NYC. Saya sudah cek di Instagram, katanya di Warkop ini banyak sekali makanan yang sesuai dengan warung kopi di Indonesia. Kalau gitu gimana kalau kita cek kali ini ya? Oke, ikuti ya saya ya. Dan suasananya memang persis seperti ada di warung kopi. Kita lihat di sini nih, ada kerupuk. Halo, how are you? Welcome to Warkop NYC. Thank you. And then because you're Indonesian, kita bahasa Indonesia aja nih, soalnya bahasa Indonesia nih. Selamat datang. Terima kasih. Namanya siapa, Mbak? Lakesha. So, Lakesha, I want to order. Saya mau pesen nih. Apa yang ada di sini? Yang hari ini yang spesial? Ada Indomie goreng. Macam-macam di sini juga ada popcorn chicken. Juga ada bakwan. Ada bakwan. Boleh deh. Saya minta satu Indomie goreng. Kayaknya mesti pakai telur. Sama pakai corn beef, kayaknya enak juga tuh. Gitu ya. Single double tuh maksudnya apa nih? Mau yang ukurannya single atau double? Bedanya apa? Dua? Kita satu, iya double. ini menarik nih. Orang Indonesia. Oh. How do you like it? Good. I like the sauce as well. Makan internet di tengah New York begini nih, enak banget. The savoriness, the price, everything was perfect. I couldn't have asked for anything better. Especially, I was walking around looking for a quick bite, and this place caught my eye. I didn't even know it was the first day open. Really good, like so good. It's good, like really good. I'd rate it 1,000 out of 100. That's how good it is. Kayaknya udah sering orang ngomong mau punya restoran seperti ini gitu, Indomie. Jadi kayak berasa di Jakarta. Jadi ya senang aja gitu, apalagi di Midtown, gak usah pergi jauh karena kita juga tinggalnya di Manhattan. Karena orang nanya Indonesia apa yang ada di kepala gitu, batik, kopi, gamelan, maksudnya rendang. It's about tradisional, terus food segala macam. Nah, kita pengen, kalau yang bisa dilihat sekarang kan kita ngebawa foto-foto yang dari Indonesia, kita pengen ngebawa warkop yang di Indonesia ke culture yang di sini, karena kan secara kota itu mirip. New York nih sebagai melting spotnya US lah gitu. Segala sesuatu yang munculnya entah di New York atau di LA, kadang tuh lebih mudah masuk ke state lain. Dan kita juga mau menunjukkan bahwa kita juga punya sesuatu makanan yang luar biasa dan juga culture yang luar biasa gitu. Kita ngelihat feedback dari tamu-tamu kita bukan nggak mungkin kita akan nambah menu lebih banyak lagi gitu. Ya, itu dia tadi obrolan kita dengan Warkop NYC. Mudah-mudahan jalan terus dan semangat terus ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Penonton bayaran ya. Naratama, VOA, New York. Pada 9 Maret 2022, DPRD Kabupaten Sumedang mengadakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan pada subkegiatan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan dalam rangka pembinaan Desa Wisma tingkat Kecamatan Cimalaka tahun anggaran 2022.
Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan pada subkegiatan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan dalam rangka pembinaan Dasawisma tingkat kecamatan Cimalaka tahun anggaran 2022 dihadiri langsung oleh narasumber anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia SHMH, Denny Agus Setiawan, dan Dr. Andes M. Endang Sirajudin, dan juga perwakilan dari DPMD Evi Farida. Audien yang hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Cimalaka, kader PKK, dan Kepala Desa se-Kecamatan Cimalaka. Dibuka oleh Camat Cimalaka Asep Taufik Hidayat, narasumber yang pertama, Asep Kurnia SHMH menyampaikan materi mengenai Dasawisma, pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Narasumber yang kedua, Dr. Andes M. Endang Sirajudin dari fraksi Partai Gerindra, menyampaikan materi terkait Dasawisma PKK menurut Permendagri nomor 36 tahun 2020. Dan narasumber yang ketiga, anggota DPRD dari fraksi PKS, Denny Agus Setiawan, menyampaikan materi mengenai penganggaran Dasawisma PKK. Banyak hal yang disoroti terkait program PKK yang begitu banyak tetapi tidak ditunjang dengan anggaran yang memadai. Nunung, salah satu kader PKK dari Desa Trunamanggala, menyatakan keinginannya supaya PKK mendapat perhatian lebih dari pemerintah karena PKK merupakan ujung tombak keberhasilan dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah di masyarakat. Tadi bagus sekali pemaparan dari Bapak Dewan gitu terkait pembinaan untuk peningkatan kegiatan program Dasawisma. Tapi mungkin untuk capaian di lapangan gitu ya, kondisi di lapangan pada saat ini mungkin banyak sekali program-program yang memang harus dilaksanakan. Selain dari program Dasawisma, mungkin ada keterkaitan dengan tim pendamping keluarga, kemudian Sekoper Cinta, kemudian ada juga program Kampung KB yang mungkin tujuannya sama gitu, ke arah peningkatan kesejahteraan keluarga. Itu saja kendalanya, contoh dari segi pendataan, orangnya itu saja, kadernya sama itu saja, datanya juga yang didata mungkin hampir sama gitu. Untuk PKK mungkin dari segi pendanaan, terutama untuk kader-kader TPPKK gitu diperhatikan karena kita kerjanya mungkin digenjot untuk banyak pekerjaan dari pendataan, penggerakan motivator masyarakat gitu. Kegiatannya banyak sekali, tapi untuk pendanaan kayaknya untuk payung hukumnya juga belum ada gitu. Sementara Camat Cimalaka Asep Taufik Hidayat mendukung penuh untuk kemajuan program-program PKK, salah satunya Dasawisma di Kecamatan Cimalaka, agar semua program berjalan dengan optimal. Pada kesempatan kegiatan hari ini, alhamdulillah semua pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh desa adalah bermuara pada sisi anggaran. Dan memang sisi anggaran ini merupakan salah satu pendorong, penggerak seandainya memang program ini bisa dilaksanakan di level desa. Tadi Bapak dari DPR menyampaikan, seandainya ada anggaran kabupaten, memang itu bisa diturunkan atau di-breakdown ke desa-desa, karena desa-desa ini memiliki atau sebagai ujung tombak masyarakat, terutama dalam kegiatan PKK ini yang menyangkut 10 program pokok PKK. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan secara efektif dan mendapatkan hasil, dan terutama dapat secara konsisten para pelaku kebijakan atau stakeholder di Kabupaten Sumedang dapat merealisasikan segala usulan maupun saran yang disampaikan dari tiap-tiap desa. Asep Kurnia SHMH menyampaikan penganggaran kegiatan PKK perlu mendapat perhatian yang serius. Dalam rangka menopang pelaksanaan program PKK, DPRD Kabupaten Sumedang akan mendorong dari sisi regulasi dan aturan. DPRD juga akan membuat rekomendasi dan tindak lanjut sebelum tahun anggaran 2023. Alhamdulillah ini luar biasa Kecamatan Cimalaka, walaupun dalam diskusi tadi tersampaikan bahwa memang belum ada perhatian secara khusus dari sisi anggaran. Ini adalah PR kita bersama. Mereka menyelenggarakan berbagai program kegiatan pemerintah, tentu membantu sifatnya ya, karena utamanya adalah tugas pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Namun ternyata setelah dibedah, itu bukan hanya membantu, mereka itulah yang menjadi leading sektor berhasilnya program-program pemerintah. Salah satu diantaranya dari mulai stunting tadi, pemulihan ekonomi, ketahanan keluarga ya, ketahanan masyarakat di tengah pandemi COVID seperti ini, mereka sangat berperan. 10 rumah mereka monitor, untuk selanjutnya kemudian didata, digerakkan, kemudian diinformasikan seperti apa program-program yang harus diberikan oleh pemerintah. Nah, yang nampak jelas ini tidak ada anggarannya. Jadi tidak teranggarkan secara resmi, ini kendala kalau menurut teman saya. Jangan dibiarkan
dengan program yang banyak seperti itu, aktivitas mereka juga sangat tinggi, perlu di backup oleh bantuan anggaran yang cukup. Ada dua opsinya. Kalau menurut teman saya tadi dengan teman-teman narasumber ya, kita diskusi yang sama-sama dari DPRD. Pertama, bantuan untuk PKK di kabupaten diperbesar, dari sanalah kemudian disalurkan ke tiap desa, kan bisa seperti itu. Atau kemudian kita menganggarkan khusus dinas terkait nanti mengkaji dari mana sisinya supaya kemudian bisa terfasilitasi dari sisi anggaran. Tim Liputan Humas DPRD mengabarkan. Demikian Bewara SMTV hari ini. Tetap saksikan Bewara SMTV setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam yang sama dan Bewara sepekan di hari Minggu. Saya Tiara Dividia beserta tim redaksi SMTV pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.